Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pak Abul untuk belajar matematika lebih menyenangkan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi pada bab lingkaran. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran, dan luas lingkaran, pada hari ini kita akan fokus belajar yang namanya sudut pusat dan sudut keliling. Mau tahu apa itu sudut pusat dan sudut keliling? Tonton video ini sampai selesai ya. Nah anak-anak, sekarang kita akan fokus bahas sudut pusat terlebih dahulu. Apa sih Pak sudut pusat itu? Sudut pusat adalah sudut dengan derajat tertentu yang dibentuk oleh dua buah jari-jari yang menghadap pada sebuah busur lingkaran. Nah di gambar ini bahwa sudut pusatnya itu adalah si AOB. Bisa juga DOC, yaitu sudut ya, sembarang sudut. Ya kita nggak tahu derajatnya berapa. Dibentuk oleh dua buah jari-jari yang menghadap busur lingkaran. Kalau AOB itu menghadap busur AB. Kalau DOC itu menghadap busur DC. Bisa juga nih BOC itu termasuk sudut pusat juga yang menghadap busur BC. AOD itu juga sudut pusat yang menghadap busur AD. Cukup jelas ya yang dimaksud sebagai sudut pusat itu yang mana? Nah berikutnya sudut keliling. Apa sih sudut keliling itu? Jadi sudut keliling itu adalah sudut pada lingkaran yang dibentuk oleh dua buah tali busur. Kalau sudut pusat tadi dibentuk oleh dua jari-jari. Kalau keliling, ya sudut keliling itu dibentuk oleh dua buah tali busur. Contohnya gini, AOC itu kan sudut pusat ya yang menghadap busur AC. Maka ABC itu adalah sudut kelilingnya, yaitu sudut keliling yang menghadap busur si AC. Bisa nggak kita membuat sudut keliling lainnya? Jawabannya adalah bisa. Ya, misalkan Pak Abul buat gambar seperti ini. Nah, ini juga merupakan sudut keliling. Atau Pak Abul buat gambar seperti ini. Ya, ini sama ini. Nah, ini juga merupakan sudut keliling. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa banyak sih Pak sudut keliling yang bisa kita buat dalam lingkaran? Jawabannya adalah tidak terhingga. Ya, bisa jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dapatkah kalian menentukan sudut pusat dan sudut keliling dari gambar berikut? Nah, sekarang kita cek ya. Coba kalian lihat gambar berikut. Yang mana sudut pusatnya? Jawabannya adalah Q, ya sudut QOR ya. Ada lagi nggak kira-kira sudut pusatnya? Oke, sementara ini baru ini ya. Sekarang kita lihat mana sudut kelilingnya. Sudut kelilingnya ada banyak. Bisa sudut QPR, bisa juga sudut QTR, bisa juga sudut QSR ya. Semuanya sama menghadap ke busur QR. Bisa paham ya untuk gambar seperti ini mana sudut pusatnya, mana sudut kelilingnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Di dalam sudut pusat dan sudut keliling ada hubungan di antara mereka berdua dan juga ada sifat-sifatnya. Sekarang kita pelajari sifatnya satu persatu ya. Sifat yang pertama, bahwa sudut pusat itu nilainya selalu 2 kali lebih besar daripada sudut kelilingnya. Artinya, sudut keliling itu adalah setengahnya, setengah dari sudut pusat. Kita lihat contoh berikut. Pada sebuah lingkaran berpusat dengan titik O, perhatikan gambar di bawah ini. Maka tentukanlah besar sudut AOB. Nah, di sini udah diketahui sudut ACB itu 55 derajat. Berapa sih besar sudut AOB? Karena sudut ACB ini kan sudut keliling ya. Sedangkan sudut AOB ini kan sudut pusat. Maka untuk mencari sudut pusat itu tinggal 2 kalinya sudut keliling. Maka jawabannya adalah tinggal kalian kali 2 dikali berapa sudut kelilingnya? 55. Ya, maka jawabannya adalah 110 derajat.
Maka besar sudut AOB adalah 110 derajat. Cukup mudah ya. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Diketahui sebuah sudut AOB itu 65 derajat. Maka tentukanlah besar sudut ACB. Nah, kalian lihat ACB ini kan sudut keliling. Ya, sudut ACB ini sudut keliling. Sedangkan sudut AOB ini adalah sudut pusatnya. Karena kita mau mencari sudut ACB, yaitu sudut keliling. Apa hubungan sudut keliling dengan sudut pusat? Yaitu setengahnya. Berarti setengah dari 65 sudut pusatnya. Yaitu jawabannya berapa? 65 dibagi 2, yaitu 32,5 derajat. Maka besar sudut ACB adalah 32,5 derajat. Gimana? Cukup mudah ya untuk memahami sifat yang pertama. Sekali lagi, sudut pusat itu besarnya adalah 2 kali sudut keliling. Dan sebaliknya, sudut keliling itu adalah setengahnya dari sudut pusat. Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua. Bahwa besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Contoh nih ya. Tentukanlah besar sudut PQR, sudut QTR, dan sudut SQR. Nah, di sini udah ada clue di gambar bahwa sudut QOR ini kan sudut pusat ya. Yaitu sudut yang terbentuk dari 2 jari-jari. Besarnya yaitu 80 derajat. Sekarang kita lihat apa hubungan QOR sama yang ditanya. PQR, QTR, dan SQR. Kalian lihat sekarang sudut PQR. Oke, bukan sudut PQR ya. Ini ada kesalahan, harusnya QPR. Oke. Ini harusnya sudut QPR. Sekarang kita lihat sudut QPR. Berarti yang ini. Nah, kira-kira apa hubungannya sama sudut QOR? QPR ini ternyata sudut kelilingnya. Ya nggak? Sudut yang dibentuk dari 2 buah tali busur yaitu QP dan PR lalu menghadap busur yang sama yaitu si QR. Begitupun dengan sudut QTR. Kalian lihat QTR berarti yang ini. Ini juga sama. Dia disebut sebagai sudut keliling. Ya. Begitupun dengan SQR. Oke, ini salah ya, bukan SQR penamaannya, tapi QSR. QSR. Berarti ini juga sudut keliling. Kesimpulannya ya, karena QPR ini sudut kelilingnya, berarti sama aja setengahnya dari QOR ya. Sudut QOR. Berarti sama aja setengahnya dari 80. Yaitu jawabannya adalah 40 derajat. Maka besar sudut QPR adalah 40 derajat. Nah, berdasarkan sifat ini, semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama selalu sama besar. Karena sudut QPR, sudut QTR, dan sudut QSR itu menghadap busur yang sama, yaitu si QR. Maka besarnya juga sama, kalian gak usah menghitung lagi. Berarti sudut QPR itu sama dengan sudut QTR, sama dengan sudut QSR, yaitu 40 derajat. Selesai. Bisa dipahami ya sifat yang kedua. Nah, berikutnya kita masuk ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah besar sudut keliling ya yang berhadapan adalah 180 derajat. Contoh nih, berarti kalau dari gambar ini ya, sudut PQR kalau kalian tambah dengan sudut PSR itu selalu 180 derajat. Atau sudut QPS ya, yang ini kalau kalian tambah dengan sudut QRS yang ini totalnya harus 180 derajat. Sekarang ada soal. Diketahui sudut PQR yang ini 70 derajat. Tentukanlah besar sudut PSR. Ya udah, seperti yang kita tahu ya bahwa sudut PQR kalau menggunakan sifat yang ketiga, kalau kita tambah dengan sudut PSR itu totalnya harus 180 derajat.
Berarti 70 derajat ditambah berapa? Supaya hasilnya 180 derajat. Maka sudut PSR ini tinggal kita kurang ya. 180 derajat kita kurangi 70 derajat. Maka jawabannya adalah 110 derajat. Maka sudut PSR adalah 110 derajat. Cukup mudah ya untuk menjawab soal ini. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Sifat yang keempat nih. Besar sudut keliling lingkaran yang menghadap diameter itu selalu 90 derajat. Pasti tegak lurus. Ya, untuk pembuktiannya kalian bisa baca yang ada di buku kalian masing-masing. Ya, ingat ya, semua sudut keliling kalau dia menghadap diameter pasti besarnya adalah 90 derajat. Kita lihat contoh berikut. Ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Garis AB adalah diameter lingkaran. Dan besar sudut ABC, ya ABC berarti di sini ya ini 2x. Sudut BAC 3x. Yang jadi pertanyaan adalah nilai x. Nah, dari sini kita udah punya kesimpulan ya. Berapa sih sudut ACB? ACB ini udah pasti adalah 90 derajat. Ya, berdasarkan sifat keempat ini. Karena ACB ini kan sebenarnya adalah sudut keliling. Sudut keliling dan menghadap diameter yaitu si AB. Maka udah dipastikan bahwa sudut ABC ini pasti 90 derajat. Nah, untuk menjawab ini ya kita lihat segitiganya. Seperti yang kita tahu bahwa total sudut dalam segitiga harus 180. Artinya kalau Bapak tambah ya sudut CAB, Bapak tambah dengan sudut ABC, Bapak tambah dengan sudut BCA atau ACB ya. Ini totalnya harus 180 derajat. Tinggal kita masukin deh. Sudut A-nya 3x, ditambah sudut B-nya 2x, ditambah sudut C-nya 90 derajat, sama dengan 180. Berarti 3x ditambah 2x, 5x. Ya, sama dengan 180-nya kita kurangi si 90 derajatnya. Maka Bapak dapat nih 5x sama dengan 90 derajat. Berarti x-nya tinggal kita bagi 5 aja. 90 derajat dibagi 5. Berapa 90 derajat dibagi 5? Jawabannya adalah 18 derajat. Maka jawabannya adalah yang C. Gimana? Cukup mudah ya untuk memahami sifat yang keempat ini. Intinya semua besar sudut keliling, ya keliling lingkaran yang menghadap diameter selalu besarnya adalah 90 derajat. Cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika kalian punya pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.